Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin yang dilaksanakan menjelang berbuka puasa, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu terkait tafsir ayatis siyam, penjelasan tentang ayat-ayat puasa. Tafsir secara bahasa bermakna al-kashfu 'anil mughatta, yaitu menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Tafsir adalah menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Berarti kalau kaitannya dengan Al-Qur'an, tafsir itu adalah bayanu ma'anil Qur'an, yaitu menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya kita akan mempelajari tafsir ayatis siyam, berarti kita akan berusaha mencoba untuk mengambil manfaat, menggali makna yang terdapat pada ayat-ayat siyam, ayat-ayat puasa. Dan tafsir ayat siyam ini terdapat di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah. Dari mulai ayat 183, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian diakhiri pembahasannya masih di dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamu ar-rafathu ila nisaikum, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Dari mulai surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Jadi ayat siyam terletak di surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Baik, kita masuk ke dalam kitab. Berkata penulis hafizallahu taala, ad-darsus sabi', pelajaran ke-7, tafsiru ayatis siyam, tafsir ayat-ayat puasa. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fal hadithu fi hadha ad-darsi an tafsir ayatis siyam. Kata beliau hafizallahu taala, pembicaraan pada pelajaran ke-7 ini adalah seputar tafsir ayat-ayat puasa. Wa qad ibtadaha Allah Ta'ala biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat siyam itu
dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa terusannya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau, fanada Allah Ta'ala ibadahul mu'minina mukhbiran lahum bi anna siyama Ramadan fardun wa maktubun alaih. Ayat tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Nah, perhatikan. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'ak." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang betul telingamu. Kalau misal kita ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasang betul telinga kita, perhatikan. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muruhu aw ya'muruka bihi. Karena apa yang ada pada seruan tersebut bisa jadi kebaikan yang engkau diperintah dengannya, aw syarrun yanhaka anhu, atau keburukan yang engkau dilarang darinya. Baik, jadi kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu firman Allah, pasti setelahnya dua hal. Pertama, bisa jadi kebaikan yang diperintahkan, atau yang kedua keburukan yang dilarang. Dalam ayat ini apa? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Kebaikan yang diperintahkan yaitu berupa puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru hamba-hambanya yang beriman. Ya, kalau misalkan wahai orang yang beriman, yang mengaku beriman dengarkan, yang mengaku beriman perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman. Jika ada kata yang seperti ini, pasti setelahnya itu konsekuensi keimanan, keharusan dari keimanan. Jika engkau mengaku beriman, jika engkau mengaku beriman, maka apa yang datang setelah kata ini laksanakan jika perintah. Jika mengaku beriman, apa yang datang setelah ini jika larangan tinggalkan. Ini maksud dari konsekuensi keimanan. Mukhbiran lahum bi anna siyama Ramadan fardun wa maktubun alaihim. Allah mengabarkan bahwasanya yang namanya puasa Ramadan adalah wajib bagi mereka. Jadi puasa Ramadan itu wajib, bukan pilihan. Jika mampu, misalkan dalam artian jika saya ingin saya berpuasa, jika saya tidak ingin tidak berpuasa, tidak. Akan tapi yang namanya puasa itu wajib dilaksanakan. Kemudian kata penulis Habibullah Ta'ala, wa fardhiyatus siyam marrat bimarahil. Yang namanya kewajiban puasa itu melalui beberapa fase. Perhatikan sini. Jadi yang namanya kewajiban puasa itu melalui beberapa fase. Tidak langsung diwajibkan sebagaimana kita saat ini. Kata beliau, al-marhatul ula, fase pertama, yaitu ijabu siyami Asyura. Jadi pertama itu Ramadan belum diwajibkan, tapi yang diwajibkan itu puasa Asyura. Puasa Asyura itu apa? 10 apa? Muharram. Jadi yang pertama kali diwajibkan bukanlah puasa Ramadan, tapi puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan puasa Asyura apa? Nanti mansuh atau dihapus dengan adanya ayat ini. Jadi asalnya puasa Asyura itu wajib, kemudian dimansuh, dihapus dengan ayat siyam, menjadi hukumnya apa? Puasa Asyura itu sunnah. Pahalanya besar. Yukaffiru as-sanata al-madiyah. Menghapuskan pahala yang telah lalu 1 tahun. Wa kana hadza ba'da al-hijrah. Jadi puasa Asyura itu diwajibkan setelah hijrah.
Ba'da dzalika nazalat hadhil ayatu fanusikha wujubus siyami yaumi asyura. Kemudian turun ayat ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Turun ayat ini sehingga apa? Sehingga puasa Asyura menjadi sunnah yang tadinya wajib. Berarti pertanyaannya, kapan diwajibkan puasa Ramadan? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Kan tadi Asyura diwajibkan 1 Hijriah. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah, itu di bulan Sya'ban. Diwajibkan di bulan Sya'ban, kemudian dijalankan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya al-marhalatu ats-tsaniyah. Fase kedua. Fardhiyatus siyami Ramadan ma'at takhiri baina as-siyami wal it'am. Fa in syaa'a shama wa in syaa'a at'ama an kulli yaumin miskina. Kata beliau hafizallahu taala, fase kedua yaitu ada kewajiban berpuasa Ramadan tapi ma'at takhir, ada pilihan. Jadi pas setelah dihapus kewajiban puasa Asyura, kemudian turun ayat kewajiban puasa Ramadan, ada pilihan. Pilihannya apa? Fa in syaa'a shoma. Kalau mau puasa silahkan. Wa in syaa'a at'ama. Kalau mau berbuka silahkan. Akan tapi apa? At'ama an kulli yaumin miskinan. Yaitu bagi orang yang tidak berpuasa memberikan fidyah dengan memberikan makan satu orang fakir miskin. Kalau sekarang nanti fase ketiga. Fase ketiga nanti kalau sekarang itu. Jadi apa? Fase kedua ini puasa Ramadan diwajibkan, akan tapi ada pilihan. Boleh puasa, boleh memberi makan fakir miskin. Paham tuh? Taib. Akan tapi walakinnas siyama khairun minal it'am. Akan tapi puasa itu lebih baik dari memberi makan fakir miskin. Jadi meskipun diwajibkan puasa dan boleh dipilih mau puasa atau beri makan fakir miskin, tapi yang lebih baik apa? Lebih baik apa? Berpuasa. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka silahkan memberi makan fakir miskin satu orang untuk satu kali puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Dan barang siapa yang ingin dalam satu kali puasa yang ia tinggalkan itu memberi makan 2 orang fakir miskin, maka itu lebih baik. Taib. Al-marhatu ats-tsalitsatu. Sekarang fase ketiga. Fardhus siyami Ramadan ainiyan. Jadi di fase ketiga ini puasa Ramadan sebagaimana yang kita lakukan itu fardu ain, enggak ada pilihan. Jadi harus berpuasa, enggak ada yang namanya boleh puasa atau boleh memberi makan fakir miskin, enggak. Tapi fase ketiga ini yang kita rasakan yaitu wajib berpuasa. Jadi apa? Fardhus siyami Ramadan ainan. Wa nashu tahyiri bainahu wa bainal it'am. Kemudian tadi terkait boleh milih puasa atau memberi makan fakir miskin dihapus menjadi wajib berpuasa. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang dia itu hadir menyaksikan bulan Ramadan, tidak safar, maka apa? Wajib bagi dia berpuasa. Ini fase kewajiban puasa Ramadan. 3 fase. Pertama tadi apa? Tidak ada kewajiban Ramadan, asalnya yang wajib itu puasa Asyura. Kemudian yang kedua, puasa Asyura dihapus menjadi sunnah, kemudian dihapusnya dengan ayatus siyam, ayat puasa, yaitu dengan catatan atau dengan sesuatu yang Allah wajibkan berupa puasa Ramadan, akan tapi ada pilihan, yaitu memberi makan fakir miskin. Kemudian dihapus fase yang ketiga, yaitu
puasa Ramadan menjadi wajib ainan, wajib ain, fardu ain. Bisa pahami? Tib. Wal hikmatu min dzalika at-tadarruj anna as-siyama lamma kana shaqqan 'ala an-nufus wa ghayra ma'lufin lin-nasi fi dzalika al-hin kana ijabu saumihi mudarrijan. Apa hikmahnya? Kenapa puasa itu bertahap? Kata beliau apa? Karena puasa itu terasa berat oleh jiwa. Betul tidak? Ya, jiwa itu inginnya makan, inginnya minum, inginnya bersantai dan lain sebagainya. Tapi Allah apa? Mewajibkan puasa harus bertahap dulu. Oleh karena apa? Untuk anak kecil mereka tidak wajib puasa. Akan tapi untuk melatih mereka apa dilatih? Misalkan 1 jam, 2 jam sampai duhur. Tetapi bagi kita semua yang sudah balik, maka wajib. Tidak ada yang namanya latihan sampai duhur, enggak. Kita sudah wajib. Begitupun MTS kelas 1 sudah wajib belum? Sudah wajib. Kata beliau ini apa? Hikmahnya itu karena yang namanya puasa itu terasa berat oleh jiwa. Sehingga apa? Hal yang pas pada saat itu adalah puasa diwajibkan secara bertahap. Dan ini apa di antara keindahan syariat Islam. Dan ini banyak, bukan hanya puasa. Seperti pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu awalnya tidak langsung khamar haram. Tidak. Tapi ada fase yang Allah syariatkan dalam Islam yang mulia ini. Begitupun kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya ayat yang pertama kali turun, jangan minum khamar, jangan berzina, pasti orang-orang mengatakan apa? Saya tidak akan meninggalkan zina, saya tidak akan meninggalkan khamar. Kenapa? Mereka sudah hidup dalam keadaan seperti itu. Oleh karena perlu tadarruj, bertahap. Ya, ketika iman kuat, apapun yang Allah firmankan, apapun yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, sudah sami'na wa ata'na. Jadi kalau misalkan kita mau lihat keimanan kita sejauh mana, lihat ketika Allah berfirman, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, kita mendengar atau tidak? Kita sami'na wa ata'na atau tidak? Kita mendengar dan taat atau sami'na wa asaina? Kami dengar tapi kami maksiat. Oh, kami tahu itu haram tapi enggak apa-apalah sekali-kali. Kami tahu itu wajib tapi dilanggar. Kami tahu itu kebaikan tapi tidak dilakukan. Kami tahu itu keburukan tapi dilaksanakan. Berarti apa? Keimanan kita belum benar. Karena bukti keimanan benar adalah ketika Allah memerintahkan dan pasti perintah Allah itu baik, dia kerjakan. Di antara bukti keimanan benar, ketika Allah melarang dan pasti larangan Allah itu buruk, dia tinggalkan. Ini bukti keimanan yang benar. Oleh karenanya kita lihat dakwah di zaman awal Nabi Muhammad SAW itu apa? Terkait akidah, terkait surga, terkait neraka, terkait balasan kelak para pelaku kebaikan, para pelaku keburukan, sehingga apa? Tumbuh dalam hati itu keimanan. Kuat keimanan para sahabat itu. Ketika iman kuat, apa yang Allah firmankan, yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, sudah didengar oleh mereka semuanya. Bahkan ketika pengharaman khamar itu disebutkan, Madinah itu hampir-hampir banjir dengan khamar. Kira-kira kalau banjir sedikit tidak khamarnya? Banyak. Karena memang khamar itu sudah biasa di zaman dulu. Tapi ketika sudah tertempel, tertancap kuat hati, keimanan di dalam hati, maka apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Supaya ada hiburan bagi kita itu. Jadi ketika kita misalkan, oh puasa berat, oh ini berat, oh itu berat, Allah mengatakan bukan kamu saja yang diperintahkan, bukan kamu saja yang diwajibkan puasa, orang-orang sebelum kalian pun telah diwajibkan berpuasa. Jadi jangan merasa berat. Karena sesuatu yang berat itu ketika ada temannya, maka apa? Terasa ringan. Contoh misalkan musibah. Musibah itu kalau sendiri terasa berat, terasa apa? Luar biasa bebannya. Coba kalau sama-sama musibahnya. Contohnya tsunami misalkan. Ya terasa berat, tapi apa? Oh, lihat di sebelah musibah, lihat sebelah musibah, mungkin terasa ringan oleh dia. Kenapa? Orang lain juga semisal dia. Tapi kalau sendiri musibahnya apa? Terasa berat. Begitupun nih puasa Ramadan.
Allah menghibur kita. Wahai orang-orang Islam, yang namanya puasa itu bukan diwajibkan kepada engkau saja. Orang-orang sebelum kalian itu sudah diwajibkan. Jadi apa, jangan terlalu menjadi beban dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Mungkin anak sedikit ringkas karena pembahasannya cukup panjang. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat. Ini ayat setelahnya. Ayyaman ma'dudat apa? Bilangan yang terhitung. Sebentar itu Ramadan itu. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk hari keberapa? Ke-7, tidak kerasa. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Ramadan itu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berlalu begitu saja terhitung. Wa wasafaha Allah Ta'ala bil ayyamil ma'dudat li takhfifil amri. Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari terhitung apa? Supaya kita merasa ringan. Wahai manusia, dalam setahun itu ada 12 bulan. Kalian diwajibkan hanya sebulan saja. Begitupun dalam sebulan itu ada 24 jam, ada siang dan malam. Kalian hanya diwajibkan puasa siang saja. Itu terasa ringan. Jangan sekali-kali kita mengatakan puasa itu berat. Begitupun apa? Seluruh syariat Islam jangan mengatakan oh terasa berat, oh ini, oh Islam itu berat. Tidak. Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengatakan agama Islam itu sulit, berarti dia belum paham Islam yang benar. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, kami tidak menjadikan agama ini sulit bagi kalian. Agama ini mudah. Taha ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Kami ini menurunkan Al-Qur'an bukan membuat kalian sulit, bukan untuk membuat kalian sempit. Tidak, Al-Qur'an diturunkan untuk membuat kita lapar. Man amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia beriman, kami berikan kebaikan di dunia ini. Ala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan di akhirat dibalas dengan lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Syariat Islam itu mudah, gampang, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang bahagia, syariat Islam solusi. Kemudian faka'annahu yaqul furida 'alaikumus shiyam walakin laisa siyamu as-sanah kulliha. Kata Allah Subhanahu wa taala seolah-olah apa? Kata penulis, wahai manusia, diwajibkan puasa itu bukan setahun penuh, cuman sebulan, cuman ayyaman ma'dudat, cuman hitungan hari saja. Kemudian kita lanjut ringkas. Wa qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka bagi dia mengganti di hari selainnya, qada. Kalau misalkan seorang muslim sakit, kemudian jika dia misalkan memaksakan malah tambah sakit, atau jika dia memaksakan sembuhnya tambah lama, boleh bagi dia berbuka dan nanti qada. Subhanallah, Islam itu mudah. Kamu puasa dan kamu sakit, silakan berbuka. Tapi jangan sampai ustaz sakit panuan. Itu mah bukan mengganggu keabsahan apa namanya. Siap, maksud sakit itu sesuatu yang terasa berat, bukan kayak misalkan panu sedikit kemudian jatuh, luka sedikit pengen puasa alasan sakit, bukan itu maknanya. Tapi apa? Sakit yang memang terasa berat untuk kita berpuasa. Fahimtum? Tapi begitu pun bagi orang yang safar. Safar itu apa? Kalau bahasa Sunda itu nyaba. Nyaba itu melakukan perjalanan yang ya apa ya? Ya dianggap nyaba lah, dianggap pepergian yang apa? Apa? Jauh, iya, pepergian yang jauh. Taib. Ini Allah beri keringanan bagi orang yang safar dan orang yang sakit boleh berpuasa. Tapi dengan syarat apa? Nanti di qada. Dan usahakan apa? Kalau seseorang sudah punya kewajiban qada, jangan ditunda-tunda. Misalkan nih
Ya, semoga kita semua dapat menyelesaikan puasa tanpa ada yang batal. Allahumma amin. Misalkan seorang di puasa bulan ini ada yang batal, maka nanti setelah Idul Fitri segera. Dan yang lebih afdal Allah alam daripada kita puasa Syawal 6 hari yang pahalanya itu seperti setahun penuh, maka Allah alam yang lebih afdal apa? Yang wajib dulu, qada dulu. Meskipun sebagian ulama mengatakan apa? Enggak, puasa sunnah Syawal dulu. Tapi yang lebih lebih selamat insyaallah adalah puasa wajib dulu dengan cara mengqada. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Apalagi para pemuda, para pemudi, langsung jangan tunda-tunda yang namanya kebaikan. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Makna yutiqun kata beliau hafizallahu taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang terasa berat puasa maka memberi makan satu orang fakir miskin. Makna yutiqunahu indal jumhur annal qadirina 'ala siyam yukhayyaruna baina siyam wa baina an yadfa'u fidyata ta'am miskin an kulli yaum. Menurut jumhur ulama, maksud dari yutiqunahu itu adalah bahwasanya orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi maknanya adalah orang yang mampu berpuasa, dia diberi pilihan antara berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Akan tapi apa? Wa kana hadza fi marhalatis tsaniyah. Ini pada marhalah atau fase yang kedua, sebagaimana yang telah tadi kita bahas. Akan tapi ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ulama lainnya, masuk di dalamnya orang yang tidak mampu itu orang tua yang sudah sepuh, yang sudah menua. Contoh misalkan 70, 80. Orang seperti ini sulit untuk berpuasa. Maka kewajibannya apa? Apakah qada? Tidak. Tapi kewajibannya membayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi kalau misalkan orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak mampu berpuasa, sudah jangan maksakan. Dan tidak wajib qada. Cukup bagi dia memberi makan fakir miskin. Begitupun kata Ibnu Abbas, masuk di dalamnya wanita hamil. Wanita hamil. Begitupun orang yang sudah sakit dan sakitnya terus-menerus tidak diharapkan kesembuhan. Misalkan masih muda, tapi sakitnya itu parah, terus-menerus. Maka orang yang seperti ini tidak mengqada, tapi dia dikiaskan dengan orang yang sudah tua yang tidak mampu mengqada. Jadi cukup bagi dia membayar memberi makan fakir miskin sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Ini kemudahan Islam. Kemudian wa qauluhu ta'ala faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah, ay man arada an yazida fil it'am ala it'ami miskin wahidin faja'ala it'ama li miskinaini au akthar. Maksudnya apa? Ini untuk fase kedua, yaitu jika kamu ingin berbuat baik dengan cara ketika kamu meninggalkan satu kali puasa, maka silahkan memberi makan 2 orang fakir miskin. Karena harusnya apa? Kalau 1 hari puasa ditinggalkan, harusnya apa? Memberi makan fakir miskin 1 orang. Tapi apa, kalau mau berbuat baik silahkan 2 ataupun 3 untuk 1 kali puasa yang ditinggalkan. Ini untuk fase kedua tadi, yaitu masih ada pilihan berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Fahadha khairun, dan ini lebih baik. Wa in shoma fa huwa afdal min al-it'am, wa li hadha qala Allah Ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tapi jika kamu berpuasa, maka itu afdal, lebih baik daripada sekedar memberi makan fakir miskin. Oleh karena Allah berfirman wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Fayajuz siyam wa yajuzul it'am. Oleh karenanya boleh puasa, boleh memberi makan fakir miskin. Walakin as-siyamu khairun minal it'am, akan tapi puasa lebih baik daripada
memberi makan fakir miskin. Wa kana hadza qabla naskhi tahyir. Dan ini sebelum ada nasakh, penghapusan tadi, penghapusan terkait pilihan. Wa ijabis siyam hatman, dan sekarang sudah yang namanya puasa itu wajib, tidak boleh dipilih. Mau beri makan silakan, mau puasa silakan, tidak, sudah dihapus. Bagaimana tadi sudah dibahas. Baik, selanjutnya. Tsumma qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Ikhtassallahu Ta'ala syahrul Ramadan binuzulil Qur'an fihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan disebabkan apa? Disebabkan Al-Quran turun di dalamnya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah paling mulianya. Malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Kenapa? Karena Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada beliau. Umat Islam menjadi umat yang paling baik. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada umat Islam. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Dalam setahun bulan itu 12. Yang paling mulianya apa? Bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran turun di bulan Ramadan? Begitupun di dalam bulan Ramadan itu ada 29 hari atau 30 hari. Yang paling mulianya apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar? Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia dunia dan akhirat. Jadi kalau misalkan kita ingin mulia, hendaknya dengan Al-Quran. Oleh karena yang kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan yang ganteng tampannya, yang cantik rupanya, tidak. Akan tapi yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang paling baik. Taib. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Asy-syuhudu bima'nal hudur. Yang makna syuhud ayat di sini maksudnya hudur. Maksudnya tidak safar. Walam yakun musafiron, dia tidak melakukan safar. Fayajibu alaihi an yasum, maka wajib bagi dia berpuasa. Taib. Kalau misalkan sekarang anak misalkan mau keluar kota naik pesawat misalkan ke Kalimantan atau ke Sulawesi misalnya, ini safar tidak? Safar. Tapi naik pesawat, jadi nggak ada sesuatu yang berat. Boleh berbuka tidak? Boleh. Meskipun tidak berat, tapi boleh. Kenapa? Karena anak sedang safar. Kecuali kalau lagi di rumah misalkan nggak berat, maka itu haram. Ini sedang melakukan perjalanan safar, kemudian tidak ada keberatan karena tadi naik pesawat AC, tidak ada keberatan sama sekali. Apakah boleh berbuka? Maka jawabannya boleh. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Apakah berpuasa atau berbuka? Ini ada pembahasan dari para ulama. Sebagian mengatakan ya lanjutkan saja berpuasanya, jangan membatalkan. Tapi ingat nih, sebagian ikhwah, sebagian yang sudah ngaji, ingat bolehnya berbuka itu ketika sudah safar. Contoh misalkan anak mau safar tadi ke Sulawesi atau Kalimantan, boleh berbukanya kapan? Ketika sudah meninggalkan kota. Bukan baru di rumah sudah buka sarapan, haram hukumnya. Ini sebagian apa salah paham? Saya kan safar kan boleh berbuka. Iya, safar boleh berbuka, tapi kamu di rumah sudah safar belum? Belum. Jadi kapan bukanya itu? Ketika memang sudah safar. Kapan dihitung safar? Ketika sudah keluar kota. Kalau kita mungkin sudah sampai bandara misalnya, boleh, silahkan. Fahimtum? Taib. Kata beliau, wa hadhihi al-ayatu nasakhatil ayat as-sabiqah.
Ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa tadi? Adanya pilihan, boleh puasa, boleh tidak, dihapus dengan ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir, maka hendaknya berpuasa. Itu yang tulis biar ini Bapak, biar semangat, biar nggak ngantuk, ditulis. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka ketika dia berbuka wajib mengqada di hari lainnya. Karadallahu ta'ala ar-rukhsata hatta la yatawahhama mutawahhimun anna rukhsata qad nusikhat. Nih kata penulis hafizallahu ta'ala, Allah mengulang kata ini, betul tidak? Kan sebelumnya apa? Kalau sebelumnya mah faman kana minkum maridon. Kalau sekarang mah waman kana maridon, enggak pakai minkum, tapi makna ayatnya sama. Waman kana maridon aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhra, maknanya sama. Nah kata beliau apa? Allah mengulang rukhsah, keringanan, sehingga apa? Supaya orang tidak menyangka oh keringanan itu sudah dihapus, sekarang diwajibkan puasa, sehingga tidak ada keringanan, mau sakit mau safar harus berpuasa. Kata beliau penulis Allah Ta'ala apa? Allah mengulang supaya tidak ada sangkaan bahwasanya rukhsah itu telah dihapus hukumnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Jadi Allah itu ketika mensyariatkan puasa menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak untuk kesukaran. Dan seandainya kita perhatikan puasa itu luar biasa manfaatnya, subhanallah, baik berkaitan agama ataupun berkaitan dengan dunia kita, badan kita, kesehatan kita. Berkaitan agama apa? Dengan puasa kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa itu apa? Bagaimana kita mewujudkan ketaatan kepada Allah, tidak hanya sekadar meninggalkan makan dan minum, akan tapi bagaimana ketika kita mampu meninggalkan makan dan minum yang asalnya itu boleh kita tinggalkan, yang halalkan Allah, maka yang haram pun kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ketika mampu meninggalkan yang halalkan Allah, mestinya yang haram lebih mampu lagi ia tinggalkan. Dan ini hakikat takwa. Seorang bisa meninggalkan yang haram, kemudian dia menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, perintahnya berupa puasa, ini hakikat ketakwaan. Oleh karena kita telah bahas sebelumnya apa? Pembatal puasa itu ada dua. Pembatal secara hissi yaitu kelihatan makan minum, atau pembatal secara maknawi yaitu dia tidak makan tidak minum puasa tapi ternyata tidak dapat pahala disebabkan dibatalkan dengan maksiat pahalanya. Nah, ketika seorang mendapat derajat ketakwaannya apa? Dunianya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang yang bertakwa itu sulit, sukar, tidak. Orang yang bertakwa itu orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Sebagaimana ayat tadi disebutkan, barang siapa yang beriman, beramal saleh, bertakwa dia, maka Allah akan berikan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, dia ada masalah, Allah berikan solusinya. Jadi yang namanya dunia tuh masalah ada terus. A, B, C, D belum beres semua, muncul. Banyak masalah itu. Masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah sekolah, masalah lembaga, banyak masalah. Karena ketika orang bertakwa, Allah berikan solusi dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini manfaat dunia yang kita dapatkan dari bertakwa. Dan salah satu kita bisa bertakwa dengan puasa. Jadi apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan, kebaikan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kesulitan, kesukaran. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, inna khairu dinikum aisaruha. Inna khairu dinikum aisaruhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama yang paling baik adalah agama yang paling mudah. Dan Islam paling mudah, agama paling mudah adalah Islam. Agama lain itu apa? Dilarang menikah, tidak boleh makan daging ini. Subhanallah, kita mudah. Nikah silahkan, makan daging itu silahkan. Taib, kita lanjutkan. Kenapa tidak boleh
tidak boleh makan dagingnya ana maksudkan? Karena itu Tuhannya. Allah musta'an. Paham tidak? Ada kan Tuhannya itu kan apa? Ya, itu hewan. Tidak boleh disembelih padahal enak. Subhanallah. Itu Islam tidak mengajarkan seperti begitu pun apa? Ada yang sibuk ibadah kemudian tidak nikah. Islam tidak mengajarkan nikah, silahkan. Kalian mah belum cukup umur. Nanti kalau sudah cukup umur. Taib. Wa qauluhu ta'ala walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan. Ai kata penulis yaitu menyempurnakan iddata syahri Ramadan, bilangan puasa Ramadan, wa hiya 30 yauman. Ada 30 hari. Jadi puasa itu ada dua, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Kapan 29 hari? Ketika muncul hilal. Ketika tidak ada muncul hilal maka disempurnakan 30 hari. Jadi dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, penentuan awal bulan itu dengan dua hal. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditetapkan oleh ulama salaf, bahwasanya penentuan awal bulan dengan dua cara. Pertama, lihat hilal. Yang kedua, jika tidak terlihat, disempurnakan 30. Tidak ada yang selain menghitung ini, menghitung tidak. Kan tapi yang benar apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, cuma dua ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Disebabkan apa? Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Oleh karenanya apa? Disyariatkan setelah selesai puasa di malam Id, apa yang kita lakukan? Bertakbir. Bertakbir. Kenapa? Perintahnya ini. Walitukabbirullah, supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa? Sebagian ulama mengatakan takbir di malam Id itu lebih mulia dibanding takbir di hari 10 bulan haji, Dzulhijjah. 11, 12, 13 itu lebih mulia di hari di malam hari Idul Fitri. Karena memang hendaknya bagi seorang muslim apa, ketika dia mampu mendapatkan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia agungkan Allah, puji Allah. Karena dia bisa taat pun, dia bisa puasa pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah mengatakan apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbirkan Allah, agungkan Allah disebabkan Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kita itu bisa melakukan ketaatan disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, banyak orang yang enggak taat. Itu Allah belum beri mereka hidayah. Semoga Allah beri hidayah mereka. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya apa? Agungkan Allah. Agungkan Allah dengan cara lakukan apa yang Allah perintahkan. Agungkan Allah dengan cara tinggalkan apa yang Allah larang. Ini hakikat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekadar lisan Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, tapi maksiat sambil ngudud misalkan. Sambil gibah sana sini begadang ke speaker sampai 1 malam 2 malam, ini ganggu orang lain. Orang lain mau istirahat supaya nanti pagi harinya fit, dia salat Idul Fitri di kanan speaker kan, subhanallah. Ini mengganggu. Kalau mau takbir silakan di masjid, gak usah di kesepekan. Kalau sudah malam jam 1 jam 2 itu waktunya istirahat. Jangankan ini jamaah masyaallah muslim rahimakumullah, kata Nabi SAW, ketika ada sahabat sedang sholat, yang satunya yang di pinggirnya baca Al-Quran, baca Qurannya keras. Kata Nabi SAW apa? Menegur orang yang baca keras tersebut. Kullukum munajin rabbakum, kamu tuh sedang bermunajat kepada kalian. Kamu sholat bermunajat, kamu baca Al-Quran bermunajat kepada Rabb kalian. Jangan saling ganggu. Apalagi ini karena speaker kan, subhanallah, jam 2, jam 3 mau tidur juga susah, ya Allah. Ini mengganggu. Ini apa, semoga mereka Allah beri hidayah. Kemudian selanjutnya, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah SWT. Tadi bersyukur dengan apa yang Allah berikan berupa hidayah dan kemudahannya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena kata beliau hafizallahu taala, ay tashkurunallaha taala ala ni'amihi umuman, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya secara umum, nikmat apapun itu. Ma min ni'matin, atau kata Allah Subhanahu wa taala,
Tidaklah nikmat yang sampai kepada kalian kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, baik nikmat yang khusus berkaitan dengan bulan puasa. Oleh karena Allah berfirman, berbicara tentang puasa di akhirnya apa? Supaya kalian mengagungkan Allah, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita sehingga bisa menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa? Dan jika hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentangku, katakan aku ini dekat. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wahai Nabi Muhammad, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku itu dekat. Apa bukti dekatnya? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ketika ada yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Subhanallah. Jika misalkan kita ingin sesuatu, minta langsung pada Allah, Allah pasti ijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah berfirman, mintalah kepadaku, pasti aku akan beri. Pasti Allah beri. Bisa jadi memang apa yang kita inginkan diberi, atau bisa jadi nanti diganti dengan lebih baik, atau digantikan dengan musibah yang harusnya menimpa kita disebabkan doa kita, maka musibah itu tidak menimpa kita. Atau yang ketiga, bisa jadi disimpan di akhirat. Jadi orang yang berdoa itu tidak merugi. Sudah mah doanya itu ibadah, dapat pahala, dia dapat lagi apa? Bonus berupa keinginannya diberikan. Subhanallah. Tapi apa, ingat ayat terakhirnya, falyastajibu li. Syaratnya apa? Hendaknya mereka itu mengijabah seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka itu dapat hidayah. Jadi kalau misalkan kita ingin diijabah doanya, beriman kepada Allah. Ingin mustajab doa kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya apa? Kita menjawab seruan Allah. Menjawab seruan Allah itu apa? Ya tadi, ketika diperintahkan lakukan, ketika dilarang tinggalkan. Kata beliau apa? Ya yang uniknya ini, hadhil ayatu fid du'a wa qad waqa'at baina ayatis siyam. Ayat ini tentang apa? Ayat ini doa. Tentang doa ayat ini, Pak. Ayat ini tentang doa. Digandengkan di antara ayat-ayat puasa. Jadi sebelumnya ayat puasa, setelahnya ayat puasa, tengah-tengahnya ayat tentang doa. Apa rahasianya? Kata beliau, ada isyarah ila anna du'a fi syahri Ramadan hariyun bil ijabah. Ada isyarat bahwasanya berdoa di bulan Ramadan pasti diijabah. Jadi apa rahasianya? Kalau ditanya, apa rahasianya Allah meletakkan ayat doa di tengah-tengah ayat puasa? Rahasianya apa? Dengan berdoa di bulan Ramadan atau ketika puasa, maka apa? Lebih besar kemungkinan untuk diijabah. Terlebih khusus lagi apa? Di waktu sebelum sahur, dan ini umum, kemudian hendak menjelang buka puasa. Jadi ketika menunggu buka puasa itu jangan lihat gorengan terus. Gorengannya amankan, sudah simpan di pinggir kita, kemudian berdoa gitu. Jangan sampai lihatin gorengan terus, doanya tidak manfaatkan. Ketika berbuka puasa itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun yang kalian inginkan. Surga, dijauhkan dari neraka, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi ketika hendak berbuka puasa. Urusan gorengan nanti insya Allah kebagian, jangan liatin terus. Taib. Tsumma qala Allah taala, kemudian Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa berhubungan suami istri. Jadi ini ada isyarah bahwasanya pertama kali diwajibkan puasa itu tidak boleh jima, tidak boleh berhubungan suami istri. Ya sulit sekali. Kenapa? Karena nanti kita baca tafsirnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan kalian itu pakaian bagi kalian, dan kalian pakaian untuk istri-istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak mampu untuk menahannya.
Allah menerima tobat kalian dan Allah memaafkan kalian. Kata penulis apa? Ini ada isyarat bahwasanya di zaman Nabi SAW awalnya itu hubungan suami istri dilarang meskipun di malam hari. Nah sebagian orang curi-curi, mungkin nggak kuat menahan, kemudian sehingga apa, dia melakukan hubungan suami istri, sehingga apa, Allah mengatakan fataba alaikum, Allah mengampuni kalian, wa afa ankum, memaafkan kalian. Fal ana bashiruhunna, sekarang silakan kalau mau hubungan suami istri. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan silakan cari apa yang Allah tetapkan bagi kalian, itu berupa anak. Fahimtum? Taib. Kata beliau, qauluhu uhilla lakum fihi isyaratun ila nasakh. Kata Allah telah dihalalkan bagi kalian, ini ada isyarat sebelumnya diharamkan, betul tidak? Jadi sebelumnya diharamkan hubungan suami istri di malam hari, ketika ada uhilla lakum dihalalkan. Wa dzalika annahu fi awal Islam kana man gharabat alaihi syamsu wa huwa naim fala yahillu lahu an yuftira illa ba'da ghurubi syamsi al-yaum at-tali. Subhanallah, ini terasa berat. Islam ketika mensyariatkan puasa di awal kalinya, yaitu ketika ada orang yang tidur. Perhatikan sini, ini supaya kita bersyukur bahwasanya puasa yang kita jalankan itu mudah. Jadi ketika awal kali disyariatkan puasa itu, ketika orang tidur di waktu buka puasa, di waktu tenggelam matahari, maka dia tidak boleh makan sampai hari berikutnya. Subhanallah. Anda ulangi, di awal kali Islam itu, ketika seorang tidur waktunya berbuka, tenggelam matahari kan waktunya berbuka, nah orang itu tidur, maka dia tidak boleh berbuka atau makan sampai berbuka di hari selanjutnya. Sahur pun tidak boleh. Contoh misalkan seorang di hari Senin dia puasa, kemudian adzan di jam 6 misalkan, dan dia tidur setengah 6 sampai setengah 7, berarti dia kelewatan tenggelam matahari, atau misalkan sampai jam 7 sampai waktu Isya. Nah dia ketinggalan waktu berbuka, sehingga dia tidak boleh makan sampai hari Selasa waktu maghrib. Subhanallah, sulit tidak? Sulit. Lalu bagaimana kalau Selasanya tidur lagi sampai hari Rabu? Subhanallah. Tapi alhamdulillah Allah telah menghapus hukum tersebut sehingga kita mudah sekarang itu puasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang sebenarnya. Ada 2 baris lagi bisa insyaallah. Baik. Kita ringkas. Wa qawluhu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak mampu menahan diri kalian, jiwa-jiwa kalian terhadap istri kalian, sehingga apa, kalian melakukan apa yang Allah larang. Fataba alaikum, kalian bertobat, Allah menerima tobat kalian. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Isyaratun ila annahu kana yaqau min ba'di nasil jima'. Ini ada isyarat bahwasanya ketika dulu dilarang, ada sebagian para sahabat melakukan hubungan suami istri, tapi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya sekarang sudah dihapus, jadi boleh dilakukan di malam hari. Wa qawluhu fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Qila fi tafsiril ayah wa talabul walad. Maksud fal ana bashiruhunna, silakan sekarang gauli istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan silakan cari apa yang Allah tetapkan. Maksudnya adalah talabul walad, itu mencari anak. Li'anal insani yatlubul walad bil jima', karena seorang manusia mencari anak itu dengan cara hubungan suami istri. Taib. Wa qaluhu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Bayadun nahar wal bayadun nahar itu apa? Tadi wal maksudu bil khaytil abyad bayadun nahar. Maksud dari benang putih adalah adanya cahaya siang hari. Wal khaytil aswad maksudnya sawadul lail. Maksudnya adalah gelapnya malam. Gampangnya itu apa? Yaitu ketika sudah jelas terbit fajar shadiq, yaitu yang menandakan datangnya pagi hari dengan ada cahaya, maka apa? Hendaknya kalian menahan diri dan berpuasa. Tsumma atimus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Kapan malamnya? Al-lailu yubda'u bi ghurubi syamsi. Malam itu dimulai dengan ditandai tenggelamnya matahari.
Wa quluhu wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah engkau mendekati istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Ya, kalau misalkan nanti i'tikaf 10 malam Ramadan terakhir, nah orang yang sedang i'tikaf itu tidak boleh mendekati istrinya dalam artian bercumbu yang dapat mengantarkan pada hubungan suami istri. Kata beliau, "Anal mu'takifa mamnu'un minal jima' wa muqaddimatihi." Orang yang i'tikaf itu dilarang berhubungan suami istri dan muqaddimahnya, bercumbunya, dilarang. Wa qaluhu tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah hukum-hukum Allah, janganlah engkau mendekati wanita kalian. Sudah Allah telah menetapkan dalam hal tersebut tidak boleh mendekati istri kalian. Hududullah maksudnya maharim Allah, yaitu apa yang Allah haramkan. Kemudian terakhir, wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari ayat-ayatnya untuk manusia supaya mereka itu bertakwa. Li ajli tahqiqit taqwa lillahi subhanahu. Jadi apa yang telah dijelaskan itu apa? Supaya mewujudkan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menjalankan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Bisa ditambah dengan apa? Meyakini Allah beritakan. Allahumma ij'alna min ibadika al-muttaqin. Kemudian penulis di akhir pelajaran ini beliau berdoa, ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba Engkau yang bertakwa. Wa fiqna lima tuhibbu wa tardha minal aqwal wal a'mal. Dan berilah taufik kami untuk melakukan apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi dari perbuatan ataupun ucapan. Kemudian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tapi sebelum tutup, mungkin ada pertanyaan? Satu atau dua? Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada? Baik. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.